Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal dan baru saja Kamis kemarin tepat dengan tanggal 12 Rabiul Awal dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini juga dalam suasana pengecoran lantai 3. Ya, doakan mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai selesai dan manfaat. Setelah lantai 3 masih tinggal satu lantai lagi, lantai 4. Nah, itu baru finish insya Allah. Sebagian kawan-kawan saya masih kerja bakti di sana bersama tukang untuk menyelesaikan flooring lantai dasar atau lantai 1. Insya Allah Jumat depan sewaktu Maulid Akbar, Jumat depan Maulid Akbar, ibu-ibu sudah tidak di atas lagi, ngincipi apa adanya ruangan barunya. Yang ngincipi apa adanya ruangan barunya. Biar barokah, biar cepat selesai, dan biar cepat lunas hutang-hutangnya. Amin. Karena kalau enggak dimanfaatkan ya nanti rezekinya datangnya itu kurang cepat ya, kurang cepat. Tapi kalau dimanfaatkan insya Allah magnetnya lebih kuat lagi. Saya malam hari ini sebetulnya lagi enggak nafsu ngomong. Lagi enggak nafsu ngomong. Jadi kalau hati saya enggak pengen ngomong tuh ya saya ya ngapain ngomong gitu ya. Karena ngomong itu harus pakai hati, bukan pakai mulut. Nah ini ilmu ya. Ngomong itu harus pakai hati, bukan pakai mulut. Karena kalau ngomong itu pakai mulut, lantas bagaimana nasibnya orang-orang yang lidahnya enggak bisa bersuara normal seperti kita-kita yang alhamdulillah dikasih kenikmatan bisa bersuara dengan normal. Ada yang lidahnya mengalami gangguan karena dikasih ujian sama Allah Ta'ala semisal ya. Semoga semuanya selamat, sehat walafiat, amin. Ada yang kena stroke sehingga tidak bisa berbicara. Ada yang dari kecil tunawicara ya, tunawicara. Sehingga kalau ngomong itu harus pakai mulut. Nah, lantas bagaimana ini yang nasibnya memang tidak bisa menggunakan mulutnya untuk bicara. Karena maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka bicara itu pakai hati, ya bukan pakai lisan. Lisan hanya menguatkan apa yang ada dalam hati. Karena itu kalau ada orang dari kecil itu tunawicara, syahadatnya bagaimana itu? Ya syahadatnya dengan diantaranya kalau dia bisa nulis dengan menulis ya, dengan tulisannya. Tulisan ini bisa menggantikan lisan. Intinya saya cuma pengen ngajarkan satu hal, hati inilah sumber kekuatan kita untuk menggapai senangnya dunia dan senangnya akhirat. Karena hati sangat mahal, maka hati harus dijaga. Kalau bahasa saya, hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Jangan bermain-main dengan hati. Karena hati itu kalau udah rusak, ya memperbaikinya butuh perjuangan. Ya butuh perjuangan. Tapi kalau hati dijaga, ya insya Allah dia kuat, tidak mudah rusak. Saya dapat satu tambahan ilmu Rebu kemarin. Saya mau bagi malam hari ini buat yang mungkin Rebu kemarin
nggak menyimak di YouTube ya, kan kemarin Rebu ada kajian Jamuri di sini Maulid, ibu-ibu semua, yang ganteng cuman saya. Ya karena semuanya ibu-ibu. Saya dapat satu kalimat, ya dapat satu kalimat. Mudah-mudahan kalimat ini bisa masuk ke dalam hati dan bisa menyemangati. Mau nanya boleh? Pertanyaan sederhana. Masuk surga itu mudah atau susah? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sederhana, pintunya surga kan tertutup. Ya, pintunya surga tertutup. Nah, di situ ada isyarat, jadi yang masuk ya nggak akan keluar gitu. Ya, yang masuk nggak akan keluar dan nggak pengen keluar, tertutup. Nah, siapa yang diizinkan membuka biar semua bisa masuk? Yang megang kunci. Yang megang kunci. Jadi kuncinya surga itu yang megang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan seluruh nabi dan rasul mau masuk surga tidak diizinkan sama surganya. Kalau bahasa kita handphone itu ada face recognition dia. Pengenalan wajah. Klik. Oh, bukan Nabi Muhammad SAW. Surganya mohon maaf ya, belum diizinkan dibuka. Kenapa? Karena bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang di depan surga itu Nabi Muhammad SAW, surganya langsung ngomong, saya diperintahkan untuk membuka pintu ini hanya untukmu. Sebelum kamu dan umatmu masuk, pintu ini enggak boleh dibuka untuk siapapun. Nah, apa kaitannya dengan masuk surga mudah atau susah? Ya, alhamdulillah, buat kita itu masuk surga insya Allah paling mudah. Ya paling mudah. Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antrian panjang dari zaman Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim itu ngantri lama. Kan udah di alam barzah semua ini. Lah kita paling akhir, datangnya paling akhir. Coba bayangkan kalau ada yang ngantri nunggu pintu dibuka. Ngantri 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun. Tiba-tiba pas waktunya pembukaan ada rombongan dari belakang, datang paling akhir. Datang paling akhir, terus yang mimpin buka pintunya, pengikutnya masuk semua. Gimana perasaanmu? Teko keri. Ya, datang paling akhir, masuknya paling awal. Nah itu siapa? Insya Allah Anda dan saya. Ya, insya Allah kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa masuk surga itu mudah buat kita, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa begitu? Karena Rasul SAW tidak rela kalau umatnya enggak masuk surga. Ridhonya Nabi SAW kalau seluruh umatnya masuk surga. Jadi yang memperjuangkan kita masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita jangan keterlaluan. Ya nabinya dibantu modal gitu ya. Modal sholat, modal puasa, kalau wajib zakat ya modal zakat. Biar nanti prosesnya itu lebih cepat, gak ada kendala-kendala teknis yang terjadi di alam barzah sampai alam akhirat. Nah ini ilmu yang mau saya bagi begini. Jadi setan itu mudah atau susah?
Maksudnya jadi setan tuh ya rusak gitu loh ya. Rusak, beling, nakal, maksiat. Mudah atau susah? Jujur mawon, mudah atau susah? Mudah ya. Karena fasilitas untuk rusak itu mudah. Nah kalau jadi setan itu mudah, kira-kira jadi orang baik itu mudah atau susah? Loh, ini yang mau saya rubah ini. Ini yang mau saya rubah. Allah itu pengen kita masuk surga atau enggak pengen kita masuk surga? Pengen kita masuk surga, betul? Allah itu pengen menyenangkan setan atau pengen buat setan nangis? Pengen buat setan nangis, betul? Allah itu mempermudah ampunan atau mempersulit ampunan? Mempermudah ampunan. Allah itu memberi pahala yang sedikit atau yang banyak dan unlimited? Banyak dan unlimited. Betul begitu? Berarti jadi orang baik itu mudah atau susah? Mana yang lebih mudah? Jadi rusak atau jadi baik? Logikanya, kalau yang baik ini Allah yang ngajak, yang buruk itu setan yang ngajak. Kira-kira kuat ajakan mana? Kan begitu ya. Ya pastinya kuat ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk siapapun yang sudah jadi setan, mau jadi wali itu mudah. Waduh ini kok kalimatnya gawat toh Bib. Siapapun yang sudah jadi setan, manusia yang udah kesetanan maksudnya ya. Udah rusaknya luar biasa. Mau jadi wali itu mudah. Cuman ngomong, ya Allah aku tobat. Tidak akan ulangi perbuatanku lagi. Nyesel ya Allah. Selesai, langsung jadi wali. Mesti jenengan Mary. Kok enak atau Bib ya. Wong rusak kok tobat terus jadi wali. Lah saya yang sudah baik selama ini kok enggak jadi wali. Sopo sih ngomong? Ya, siapa yang ngomong seperti itu? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan orang yang suka membersihkan diri. Allah mencintai orang tersebut. Berarti kalau ada orang punya dosa banyak kemudian minta ampun, dicintai atau dibenci? Dicintai. Berarti jadi orang baik mudah atau susah? Mudah. Punya salah itu biasa. Punya salah itu biasa. Walaupun kita jangan jarak cari salah. Tapi kalau kepleset punya salah itu namanya manusia. Tapi punya salah enggak akan jadi masalah karena kita punya Allah yang sudah nawari, mau enggak saya ampuni? Tinggal kamu minta. Bilang ya Allah, saya minta ampun. Selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun, ya Allahnya senang. Kalau Allah mengampuni kita, Allahnya senang memberikan ampunan dan yang diampuni juga akan senang. Yang enggak senang siapa? Setan. Jadi kira-kira Allah suka enggak ngasih ampunan? Suka. Nah kalau ada yang bisiki, kamu enggak akan diampuni sama Allah. Berarti yang bisikin kira-kira siapa? Nah wis, ono koncomu model ngono berarti koncomu ngawur gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Memang ada bangsa jin dan manusia yang udah ketempelan setan, suka membuat hati itu jadi was-was ya, jadi ragu. Apakah mungkin saya diampuni? Dosa saya udah seperti ini. Kan ada WA yang masuk, Bib saya ini udah setan Bib. Saking dia ngakui kalau dirinya itu jeleknya luar biasa. Udah enggak layak saya ini jadi orang baik, enggak layak. Siapa yang bilang? Ya siapa yang bilang? Jangan percaya kalau ada yang bisikin kita enggak mungkin bisa jadi orang baik. Orang yang minta ampun, minta maaf itu orang baik. Selesai. Nah, tapi kalau terus ngulangi lagi gimana? Nah itu beda perkara. Kasus pertama sudah selesai. Tuntutan hukum yang pertama sudah selesai. Berarti ada tuntutan hukum berikutnya untuk kasus yang baru. Lah kalau dia minta maaf, selesai.
Loh Beb kok enak gitu ya? Loh, Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Tapi jangan kamu rencanakan. Ya udah kalau begitu saya berencana tak edan dulu. Maksiat dulu nanti tak minta ampun sama Allah. Lah kok yang dilalah pas edan malaikat Israel lewat. Naudzubillah min dzalik. Terus kok dicangking ya, diangkut, dibawa. Nah itu namanya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang saya dapat Rabu kemarin. Jadi orang baik itu mudah. Jadi orang baik itu tidak susah. Nah sekarang satu hal yang pengen saya bahas lebih jauh. Ya insya Allah berkah buat yang bicara dan berkah buat yang mendengarkan. Agak tajam tapi mudah-mudahan manfaat. Selama kita ini hidup di dunia sampai hari ini, di sekolah, ya, di masyarakat, itu kita sering mendengar yang namanya pelatihan. Betul ya? Kemudian ada lagi yang kalau di hotel-hotel itu namanya apa? Seminar. Ya. Kemudian ada lagi, apa lagi? Satu seminar, pelatihan, training, ya sepuluh lah bahasa Inggrisnya training. Biar agak keren training. Misal ya, cara sukses menjadi pedagang, cara sukses menjadi pemimpin, cara sukses. Banyak atau sedikit model begitu? Banyak ya. Ada orang mau jadi orang tua yang baik, baru menikah, ikut seminar ya, cara sukses menjadi orang tua. Orang tua yang baik menurut Islam, misal begitu, cara sukses, menurut, macam-macam, banyak sekali. Pertanyaan saya sederhana untuk antum semua yang di sini, yang menyaksikan tayangan ini kapanpun dan dimanapun, dan semua yang berada di alam lain saat ini. Ya kan ini kan alamnya macam-macam, alam maya ya, itu juga alam jin itu juga alam, kan juga hadir. Ya juga hadir, tapi ya jangan nongol ya. Cukup hadir ya jangan nongol. Pertanyaan saya, sukses itu mudah atau susah? Nah, banyak yang diem ya. Banyak yang diem dan tidak menjawab. Betul ya? Ada yang diem sambil mesem, mau ngomong mudah nyatanya susah. Nanti kalau ngomong susah, terlanjur diterangkan ternyata mudah. Ya udah saya rubah pertanyaannya. Pernah enggak pusing cari uang? Oh sering. Pernah enggak pusing ngedepin suami? Wah ada yang ngomong enggak pernah. Yang pusing suaminya. Canda. Pernah enggak suami ini pusing ngadepin istri? Oh, sering gitu ya. Mewakili yang sering ya, sering gitu. Mewakili yang sering. Pernah enggak capek ngadepin anak? Ya. Ada yang ngomong enggak, tapi ngelus dodo. Enggak, tapi ngelus dada ini. Ya. Hidup itu dibuat jadi rumit, dibuat jadi sulit, dibuat jadi tidak menyenangkan. Ya, hidup dibuat jadi tidak menyenangkan. Mohon maaf, saya kok ya baru kliknya itu sekarang gitu ya. Walaupun ya dari dulu yakin, percaya, mengamalkan. Tapi kliknya ya baru bulan Rabiul Awal ini klik gitu. Ya Allah, ternyata ya. Lah saya nggak pengen jenengan tuh kliknya telat seperti saya kliknya telat. Moga-moga jenengan kliknya lebih awal dari saya. Ya, saya percaya, saya yakin, saya belajar, saya mengamalkan. Tapi kliknya baru beberapa hari ini, klik. Ya, kalau udah klik itu ngajarkan ke orang lain enak. Ya, ngajarkan ke orang lain enak.
Begini, di jagat raya ini, adakah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Ciptaannya Allah, adakah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada ya, sepakat ya? Enggak ada ya? Adakah yang ilmunya mirip Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Yang lebih, enggak ada. Betul ya? Sepakat ini semua? Setuju? Oke. Adakah suami yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Nabi itu istrinya 11 loh. Kamu satu pusing. Ya. Luar biasa itu Nabi Muhammad SAW. Adakah ayah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Mirip aja enggak ada, apalagi lebih hebat. Sengaja saya ngomongnya begini ya, ini jangan bicara, oh itu Nabi selesai, udah pulang aja enggak usah ngaji. Ya, makanya selalu ditekankan Nabi Muhammad SAW itu manusia. Tapi dapat wahyu, artinya manusia yang luar biasa. Tapi sisi kemanusiaannya jangan kamu lupakan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Jadi kesuksesannya sebagai suami itu murni sebagai manusia. Kalau Nabi sukses jadi suami ya biasa, namanya Nabi. Nanti istimewanya di mana gitu kan? Kalau Nabi sukses jadi ayah, ya biasa, namanya Nabi. Nabi sukses berdagang, oh biasa, namanya Nabi. Kalau kita lihat dari sudut Nabi, ya wes, ya nggak usah dibahas lagi, selesai. Seperti kalau orang ngomong, piye ki, golek duit ke angel, takdir, ya selesai. Nggak usah dibahas itu. Kalau jawabannya takdir ya udah hatam ya. Nanti temanmu cari duit susah, kamu jawab saja takdir gitu ya. Hatam itu selesai. Bukan begitu. Ya, syariat itu ada tolok ukurnya. Syariat itu ada datanya. Syariat itu ada timbangannya, ya. Ada timbangannya. Kalau bahasa mudanya syariat itu terukur. Ya, syariat itu terukur. Makanya ada syarat sahnya sholat terukur. Ada syarat sahnya wudhu terukur. Gak bisa yang namanya binatang dijadikan saksi. Saksi harus manusia. Bukan binatang. Binatangnya bisa ngomong, tetap kesaksiannya tidak sah. Terukur ya, syariat itu terukur. Maka untuk semua perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia itu terukur. Karena itu adalah syariat. Beda kalau hakikat gak bisa diukur. Contoh, Nabi Khidir alaihissalam, kapal gratis, naik kapal gratis, kapalnya dirusak. Saya mau nanya, menurut syariat betul atau salah? Sudah diapii gitu kan ya, dibantu, ditolong, gratis. Kok kapalnya ada bagian yang dicacatkan, dirusak. Menurut syariat ini benar atau salah? Salah, syariatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir pakai hakikat, ngeloncat. Ya loncat. Oh di tepi laut sana, di pantai sana, di pelabuhan ada raja yang kalau lihat kapal bagus, rajanya suka, nanti disita kapalnya. Kesian yang punya kapal ini, daripada disita tak rusaknya. Pertanyaan saya, pola pikir Nabi Khidir ini pola pikir syariatnya Nabi Musa atau pola pikir hakikat? Mikirnya nanti kan begitu ya, itu namanya hakikat. Nah, Nabi Khidir boleh begitu, Nabi Musa enggak bisa begitu. Makanya dikatakan kamu enggak bakal sabar. Ya, hakikat kok dilawankan sama syariat.
Ya, misal kamu ketemu temanmu misalnya, kamu kok nggak nikah-nikah gimana? Takdir. Ngeluh kan ngadepi konco ngono ya. Ya cari, kamu harus jalan syariat, kamu harus cari, kamu harus upaya. Kalau nanti matimu gak rabi namanya takdir. Kalau nanti kamu meninggal dunia gak sempat nikah namanya takdir. Karena kamu udah usaha. Itu namanya jalan syariat. Sampai di sini paham? Jadi semua tentang Nabi Muhammad SAW adalah syariat. Terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap sahabatnya, terhadap dagangnya. Semua adalah syariat. Terukur bisa dicontoh. Terukur bisa dicontoh. Nabi Khidir boleh dicontoh? Enggak boleh. Karena ilmu hakikat. Jangan nanti kamu lihat ada motor bagus takut dicuri orang. Ambil. Kenapa? Daripada dicuri orang lebih baik saya yang pakai gitu ya. Ngawur itu ya. Itu ngelanggar syariat. Tidak bisa. Tapi Nabi Khidir punya ilmu, tahu betul. Tahu hakikatnya nanti bagaimana. Beliau boleh seperti itu menurut syariat yang Allah berikan pada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, beliau dengan segala mukjizatnya, dengan segala kelebihan yang gak mungkin bisa dikejar oleh siapapun. Tapi sebagai manusia, beliau punya keunggulan yang memang mengalahkan seluruh umat manusia. Punya keunggulan, bukan dari sisi mukjizat, bukan dari sisi mukjizat. Contoh misalnya, ini sebetulnya ini bahan kajian online. Bocor dikit nggak apa-apa. Ya. Nabi SAW ketika perang. Perang. Tempatnya di depan atau di belakang? Rasulullah SAW kalau perang di belakang atau paling depan? Paling depan. Kesaksian para sahabat, kalau perang berkecamuk dan kami terdesak, maka kami berlindung di belakang tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling berani Rasulullah SAW, yang paling depan Rasulullah SAW. Tapi cek dalam sejarah, adakah musuh yang mati dalam peperangan dibunuh Nabi Muhammad SAW? Ayo. Gimana caranya perang, ngadepin musuh, ya, head to head, ya kan? Bawa pedang, dan kelihatan sama musuh, diserbu musuh, sahabatnya berlindung di belakangnya, musuhnya enggak ada yang mati, nabinya selamat. Caranya gimana? Kok domblong semua gimana? Misalkan, semoga enggak terjadi ya, kamu dikeroyok orang 50. Kira-kira kamu bela diri enggak? Bela diri ya, bela diri. Tapi yang ngeroyok 50. Yang ngeroyok 50. Kalau kamu bawa senjata tajam, kira-kira 50 orang itu ada yang terluka enggak? Ada, betul ya? Nah kamunya kira-kira bagaimana? Ya remuk. Lawannya ada yang terluka, kitanya remuk. Kan begitu, hancur kitanya. Tapi Nabi Muhammad SAW sepanjang yang saya pelajari sampai hari ini, beliau di depan, beliau bawa senjata, melawan musuh, tapi menurut riwayat yang sahih, tidak ada satupun musuh yang mati karena tikaman, karena dibunuh dalam peperangan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal peperangan sengit dan beliau berperang dengan luar biasa. Caranya gimana? Dan beliaunya selamat. Ya walaupun pernah luka-luka ya, tapi beliaunya selamat. Terus saya kalau bayangkan ya realnya kan nggak tahu ya. Saya kalau bayangkan tuh begini, misal bawa pedang tuh ya, diserang gitu, Nabi SAW cuma nangkis. Aku pengen kamu masuk surga, ya. Aku gak pengen kamu masuk neraka, ojo mati sih, gitu kan ya. Jadi dia cuman bela diri, musuhnya dilumpuhkan, tapi diharapkan masuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kalau jadi prajurit, Nabi SAW ini prajurit yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Nah ini bisa dicontoh.
terukur, ya bisa dicontoh. Makanya dalam literatur kalau kita lihat di Cina sana silat itu ada yang namanya Wong Fei Hung. Betul ya? Ya mesti film, orang film ini. Nanti baca itu. Itu adalah seorang muslim. Ya, muslim Cina di sana yang dia kental membela masyarakatnya. Dan dia ahli bela diri. Dia tidak pernah melukai lawannya. Yang ada hanyalah membela diri dan melumpuhkannya. Dikenal kesatriaan seperti itu. Kenapa? Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga namanya harum sampai dipakai judul film macam-macam. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena nyawa itu begitu berharga. Cuman kan enggak semua orang ya mampu mencontoh di level yang itu. Ini memang enggak mudah. Tapi Allah kasih contoh 1-2 orang bisa gitu ya, bisa. Semua yang dijalankan Nabi SAW terukur bisa dicontoh. Nah, berarti ini kan kabar gembira. Kabar gembira. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, semua amalan Rasul SAW untuk orang umum itu dibuat ringan. Gak ada yang berat. Contoh, puasa. Ya, Nabi gak ngajak Daud, ayo poso Daud. Enggak, mesti ditawari, udah 1 bulan 3 hari saja. Nah kalau kamu agak ngeyel, wah ya Rasulullah aku 3 hari itu ringan ya Rasulullah. Butuh lebih lagi, ya udah tambahi hari Senin. 3 hari tambahi hari Senin. Oh masih kuat, ya udah tambahi hari Kamis. Masih kuat, ya wes Daud. Itu pilihan paling akhir. Tapi untuk umumnya umat Nabi Muhammad SAW diajari puasa 1 bulan selama 3 hari. Utamanya tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Menyambut bulan purnama. 13, 14, 15. Sampai di sini paham? Sholat yang wajib saja. Kalau mau nambah rawatib. Rawatib juga bukan 8 rakaat sebelum zuhur kan ya enggak. Bukan 8 rakaat setelah zuhur, ringan-ringan semuanya. Zikir habis sholat, Rasul enggak ngomong habis sholat baca kalimat tahlil 1000 kali. Enggak. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tutup tahlil satu kali. Ringan atau berat? Ringan. Sholawat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya perbanyak sholawat. Tapi tiap hari Rasul ngajarin, dah sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Kamu dapat syafaat. Ringan atau berat? Ringan. Bangun malam, ya bangun malam. Ya ambil satu waktu di malam hari, walaupun cuma sesaat. Kalau bisa kamu sholat tahajud 2 rakaat, ya sama 1 rakaat witir, jadi 3 rakaat. Paling minim, itu paling minim. Kalau enggak bisa yang penting kamu minta sama Allah Ta'ala, doa, udah selesai. Ringan atau berat? Ringan. Apalagi? Sodako. Ya sodako. Sodako itu yang penting kamu bisa continue. Bisa continue istiqomah. Meskipun cuman sedikit. Ojo mbok wale. Yang penting sithik, iya. Tapi istiqomah, ngawur gitu ya. Yang penting istiqomah walaupun cuman sedikit. Kalau bisa banyak ya istiqomah yang banyak. Tapi kalau enggak sedikit enggak apa-apa. Tapi istiqomah. Berat atau ringan? Ringan. Enggak ada yang berat. Semua bisa dicontoh. Berarti kalau kita mau sukses itu mudah atau susah? Mudah loh. Tinggal ngapain? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Udah jelas. Hasilnya udah jelas. Dan gak mungkin salah. Pertanyaan saya, nyontoh Nabi mudah atau susah? Nah ini. Bu, mencontoh Nabi mudah atau susah? Mudah atau susah? Ibu-ibu bilang mudah loh ya.
Saya percaya sama ibu-ibu kok. Mudah ya Bu? Contoh, Nabi kalau ketemu istrinya senyum. Berarti ibu kalau ketemu suaminya senyum. Senyum itu mudah atau susah? Nyatanya? Loh, gak jelas. Jadi mencontoh Nabi itu sebetulnya mudah. Karena yang dicontoh adalah yang kita lakukan sehari-hari. Betul kan? Nabi gak ngajari untuk sukses kamu harus sholat di atas udara. Ada? Enggak. No. Kalau mau selamat, mau sukses, fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, kamu cinta sama Allah, ikuti aku. Contohin aku gitu loh. Kamu contoh aku. Kamu dicintai Allah dan dosamu diampuni sama Allah. Kamu dicintai Allah dan dosamu diampuni sama Allah. Ngapain? Contoh saya. Begitu wahyunya Allah di dalam Al-Quran. Kita disuruh mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita ikuti itu hal yang mudah. Maaf, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Tolong dijawab sejujur-jujurnya. Tiap hari makan atau enggak makan? Alhamdulillah. Tiap hari minum atau enggak minum? Alhamdulillah. Tiap hari duduk atau enggak duduk? Nah, duduk terus atau bangun? Alhamdulillah. Karena ada yang duduk enggak bisa bangun. Tiap hari berdiri atau enggak berdiri? Duduk atau enggak duduk? Jalan atau enggak jalan? Tidur atau enggak tidur? Bangun enggak dari tidurnya? Alhamdulillah, kalau bablas kan ya dikubur. Bangun dari tidurnya. Makan, minum, ke toilet enggak? Keluar dari toilet enggak? Naik kendaraan enggak? Masuk pasar enggak? Semua yang kita lakukan dalam kehidupan tiap hari, kalau kita pengen sukses tinggal tambahin satu kata, contoh Nabi, selesai. Gampang toh mestinya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Lah kamu makan nyontoh siapa? Kucing, kambing, kebo atau mencontoh manusia? Mencontoh manusia. Saya makan mencontoh kucing, kambing, kerbau, burung atau mencontoh manusia? Mencontoh manusia. Tinggal saya rubah manusianya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya mudah atau susah? Mudah. Yang buat susah apa? Gak paham kalau kamu contoh Nabi pasti kamu sukses. Akhirnya mikirnya gimana cara sukses, gimana cara sukses, gimana cara sukses, nabinya gak dicontoh. Paham ya? Makanya kenapa dekengani pusat sukses gitu. Gus Ekdam gitu kan ya. Semoga sehat walafiat insyaallah. Apa yang buat sukses? Mabur beliau. Enggak. Iso ngilang? Enggak. Ya biasa, nyantri, kemudian ilmunya diajarkan, ilmunya dipraktekkan. Kan begitu. Sama. Ulama-ulama, kiai-kiai, para guru yang hidupnya kok enak, kok gampang. Ditanya, yai guru resepnya apa? Sholat. Kok aku baru sholat tambah ruwet ya. Karena bukan sekedar sholat, sholatnya nyontoh Nabi Muhammad SAW. Zikirnya nyontoh Nabi Muhammad SAW. Ternyata hidupnya, duduknya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sehingga semuanya jadi beres, tinggal dikasih tambahan contoh Nabi, selesai. Mau tiap hari makan kok, contoh misalnya nih, saya minum nih ya. Nih. Nabi kalau angkat gelas, kalau angkat cangkir, gak mungkin gak baca bismillah. Ya, dan ketika megang, gak pernah Nabi megang merasa yakin mampu megang ke gelas. Jadi ketika mau megang gelas tuh gak ada sombong sama sekali. Hatinya ya minta, moga-moga dikasih kekuatan bisa ngangkat gelas. Gak sombong, alah gelas enteng.
Setruk awakmu, naudzubillah min dzalik. Tidak ada. Jadi ngangkat itu sama minta sama Allah, ya Allah beri kesehatan, ya Allah beri kekuatan, bismillahirrahmanirrahim, ya diangkat. Terus jangan lupa tiru Nabi, ojo niru kucing. Sudah di bibir kelihatan gelas, ya niru kucing. Contoh niru kucing boleh? Cuman baca contoh dikit ya, boleh ya, titik tak ya. Titik, minum ala kucing. Ini kucing. Alhamdulillah. Itu kucing. Kalau nyontoh Nabi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak. Mandek se, ambekan se, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak. Ancen kopinya enak gitu ya. Dinikmati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taruh warak. Rasanya kenyang. Rasanya enak. Ada orang minum bismillahnya udah betul tapi sopo sing mbok contoh gitu. Jadi hal sederhana gitu, bukan gak repot. Nyontoh Nabi itu mudah. Lah saya heran tuh kenapa kita dibisikin nyontoh Nabi itu susah. Lah kamu nyontoh yang susah-susah bisa, kok nyontoh yang gampang gak bisa, kan angel. Angel dicandai gitu loh. Mohon maaf. Bu, di atas itu ada enggak yang ikut senam yoga? Tuh, gerakan yoga mudah atau susah? Bisa enggak kamu tiru? Loh, sing angel niru iso kok ya. Betul kan? Senam-senam itu yang macam-macam bentuknya senam. Senamnya mudah atau susah? Ya awalnya susah, Bib. Lama-lama jadi mudah. Kenapa jadi mudah? Mau niru. Betul, mau niru. Itu jelas susah. Ditiru bisa. Bisa. Kalau Nabi Muhammad SAW, Allah sudah ciptakan Nabi Muhammad SAW itu untuk mudah ditiru oleh siapapun. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh, cukup buat kalian, gak usah lihat yang lain. Makanya maulid tahun ini yang paling berkesan buat saya itu, berarti dadi wali ini gampang ya. Tinggal nyontoh Nabi dadi wali, kok ngono kok angel iki sapa sing ngomong. Walaupun nanti kelasnya beda-beda. Tapi kan udah masuk tataran niru Nabi Muhammad SAW. Bu, tidur gak nanti? Nah, tidurnya niru siapa? Alah enggak ya. Kalau tidur niru Nabi, selama tidak berhalangan ya, kalau haid kan gak boleh wudhu. Ya orang yang haid tidak boleh wudhu. Hukumnya haram orang yang haid berwudhu. Kok bisa toh Bib orang haid wudhu haram? Karena wudhu itu buat orang yang haid hukumnya sama dengan sholat. Orang haid haram sholat. Maka orang haid juga haram wudhu. Ini syariat. Saya pengen sholat, kamu haid gak boleh sholat. Betul kan ya? Sama haid gak boleh wudhu, ya cuci muka aja. Tapi jangan niat wudhu. Nah bagi yang gak haid, wanita atau pria, ya kalau pria kan gak haid loh ya. Maksudnya orang lanang haid, menstruasi, tidak ada. Wanita yang tidak haid, kalau mau tidur, pria ya yang mau tidur, maka kalau mau niru Nabi, wudhu. Wudhu dulu. Pertanyaan saya, berat atau ringan? Seharusnya ringan, tapi nyatanya? Ada enggak orang yang kalau mau tidur kebiasaannya mandi? Ada, aneh. Pulang kantor mau tidur mandi bisa, tapi wudhu? Enggak bisa, adus. Bahkan pamer, seger, blek turu. Bisa, wudhu? Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada will. Gak ada keinginan, gak ada keyakinan, gak ada kepercayaan. Kalau aku contoh Nabi, aku pasti sukses. Gak ada yakin gitu.
Dianggapnya nyontoh Nabi ganjaran. Terus gak patek butuh ganjaran sing kuwi aku. Aku gak butuh ganjaran yang itu, gak butuh. Pasti banyak jalan ke surga yang lain. Aku gak butuh pahala yang itu. Amal itu banyak. Jadi dianggapnya cuman amal pahala surga, amal pahala surga, amal pahala surga. Uripe mumet. Hidupnya pusing. Kenapa? Karena dia menganggap Nabi SAW hanya sebatas amal pahala surga. Bukan itu. Nabi SAW itu diutus ke bumi, ya ke bumi. Buat apa? Nuntun kita biar hidup di dunia enak. Di akhirat enak. Nah kok kita dituntun tidak mau. Contoh, ben rodok gamblang. Kalau tidak dikasih contoh gini tidak gamblang. Saya pergi ke satu desa. Nah sementara Ustadz Iis masih ada di Majelis Ar-Raudhah. Mau nyusul ke desa tadi. Saya bilang, Ustadz biar saya jemput saja. Ya, saya udah pengalaman, jalan itu udah pengalaman. Ada jalan yang bagus. Ustadz Iis dengan PD. Gak perlu Beb. Gak perlu. Cuman deket aja kok. Pakai GPS. Wah, syekhnya Google. Syekhnya Google. Google kan berdasarkan data yang ada. Tapi Google kan gak paham data-data yang terkini. Ya, yang input data kan juga manusia. Ini dipilihkan jalan tercepat. Klik, Masya Allah. Beliau bawa mobil Hiace, gede, masuk jalan tercepat. Alhamdulillah, betul jaraknya dekat, tapi nyungsep di sawah. Ya, nyungsep di sawah. Kenapa jadi repot akhirnya jalannya? Seharusnya dekat, ya. Tapi jadi repot karena tidak percaya sama yang datang untuk bimbing. Nabi Muhammad SAW ini sudah tahu jalan sampai surga, udah tahu arah ke neraka mana, udah ngerti. Udah didatangi semua itu, udah tahu. Balik ke bumi, tahu caranya senang di dunia bagaimana, paham. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang paham komplit, hanya Rasulullah SAW. Terus kita diajari sholat. Sholatnya begini, wudhu lah, wudhunya begini. Mau tidur, baca ayat kursi. Ya baca ayat kursi. Ya kalau kamu gak bisa mencontoh semuanya, ada 1-2 yang kamu contoh. Nanti kalau bangun tidur, jangan loncat langsung ke toilet. Nyungsep kamu nanti, bangun tidur duduk dulu. Ya wajahnya diusap-usap, dibersihkan wajahnya, bekas tidurnya dihilangkan. Baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sama seneng nanti Alhamdulillah. Dihayati sih loh. Urip aku ya urip aku Alhamdulillah urip. Ya, buka WA kok berita tonggone sedo. Wah, alhamdulillah aku urip gitu kan ya. Mungkin baru kroso begitu. Mungkin mohon maaf ya, bangun tidur syukur hidup itu mungkin kita enggak merasakan. Iya, enggak merasakan. Tapi semoga tidak terjadi. Kalau mohon maaf, ada orang semoga enggak terjadi, ngomongnya enggak enak gitu ya. Ada orang naik mobil atau naik kereta api, ya naik kereta api aja lah, naik kereta api. Wanteng keretanya, tiba-tiba anjlok relnya. Ya anjlok relnya, kecelakaan kereta api. Nah kok kamu selamat hidup, terus nonton sebelahmu udah mati. Kamu bilang apa? Alhamdulillah, urip aku, betul ya? Nah kalau pakai enggak gitu. Padahal kan buka searching neng donya ki sing esuk mati kan wakeh. Tangi turu mati ki akeh wae gak? Banyak yang bangun tidur pada meninggal dunia. Kamu hidup kok enggak? Alhamdulillah. Nabi ngajari untuk kita seneng dulu kamu, syukur sih. Itu untuk apa? Biar fungsi otak kita ini semuanya normal. Sadar. Begitu sadar, darah sudah mengalir, ya kamu zikir, alhamdulillah baru turun dari tempat tidur, baru jalan ke kamar mandi, sehingga enggak sempoyongan gelundung. Indah enggak ajaran Nabi Muhammad SAW? Indah. Amati, tiru, plek, selesai. Ya,
amati cara hidup Nabi Muhammad SAW, tiru. Maka kita akan sukses. Dan alhamdulillahnya ajaran Nabi semuanya mudah. Urusan makan, urusan minum, ya sampai mohon maaf, hubungan suami istri loh diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Cara memperlakukan bayi diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Semua hal, pakai baju diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Oh tiap hari ya pakai baju, buka baju, ya kan? Cara pakai celana diajari, ojo ngadeg, duduk. Wah kita suka berdiri kan, akhirnya gelundung itu. Jatuh, kalau enggak soek celananya ya. Duduk santai, pakai pelan-pelan, dinikmati. Enggak ada kemurungsung, enggak ada tergesa-gesa. Mudah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tergantung jenengan, tergantung saya. Mau hidup kita senang atau tidak. Kalau mau senang, yuk mulai pelan-pelan belajar nyontoh Nabi Muhammad SAW. Siap nyontoh Nabi? Satu demi satu. Kan ya lumayan toh ya. Misal kita, udah kalau gitu Yai Habib Ustadz Guru, saya tak belajar bangun tidur nyontoh Nabi. Praktek selama seminggu, sepekan, seahad, sejumat. Coba tak ceknya. Rasanya gimana ya? Mulai kumpulkan. Bangun tidur seperti Nabi Muhammad SAW. Praktek. Bangun, duduk dulu, zikir dulu gitu ya. Istrinya yang kaget. Pak, ini kamu asli atau kesurupan? Itu nanti akan ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Praktekkan saja. Akan ada perubahan yang luar biasa. Makan, nanti naik dari mulai bangun tidur kan bergeser tuh ya. Oh kalau pagi-pagi gini Nabi SAW ngapain? Oh kalau ketemu istri, mohon maaf, Nabi itu setiap pagi nemuin istrinya dan istrinya didoakan. Lah kamu nih para suami ini kalau ketemu istri tidak didoakan, oh disawang toh, iki senggara mumet gitu ya. Oh itu kok doa itu ya, itu jadi doa. Nabi itu istrinya didoakan. Udah istri Nabi tetap didoakan dan ditanyakan, gimana kabarnya? Ditanyakan. Terus kamu etok-etok gitu ya, how are you darling? Ya, this morning ya kan? Piye awakmu, esok seger, sehat, tumben. Senangkan itu pagi itu istri dengan cuman sepatah dua patah kata. Akan banyak keajaiban. Nah kenapa sekarang hidup ini banyak ruwet? Karena enggak mencontoh Nabi. Dan dianggap mencontoh Nabi itu wangel. Ini kerjaannya wali, ini kerjaannya kiai, ini kerjaannya ustadz, ini kerjaannya habib. Sorry bro, itu kerjaan muslim. Siapapun muslimnya mau senang ya contoh Nabi. Kalau kiai urusannya nyebar ilmu. Ya nyebar ilmu. Para ulama nyebar ilmu. Tapi kalau yang diajarkan Nabi kan hal-hal yang sederhana. Bukan yang ruwet-ruwet, bukan terus mikir bagaimana putusan hukum. Itu urusannya ulama. Kan cuma masalah bangun tidur, makan, jalan, bagaimana berdagang. Makanya dagangnya Nabi SAW itu susah dikalahkan. Aneh loh ya. Nabi Muhammad SAW itu kan dari kecil kerjanya ternak kambing. Iya ternak kambing. Tapi ketika terjun meloncat dari menggembala kambing ya, menggembala kambing, loncat menjadi apa bahasanya ya, bawa dagangannya orang dijualkan. Apa itu? Reseller, ya reseller. Nabi Muhammad SAW itu pedagang tapi reseller, ekspor impor. Berangkat, kulaan, ya tapi enggak pakai duit. Siapa yang mau saya jualkan barangnya, kan begitu. Bahkan kalau Rasul enggak sempat nawari, ditawari, tulung dolno. Banyak itu barangnya. Bawa ke luar negeri. Sampai di sana habis, terus kulaan barang yang di sana dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, belum sempat parkir udah habis. Ilmunya apa? Strategi marketing? Enggak. Memperbanyak sales? Enggak. Iklan yang gencar? Enggak. Ngapain? Jujur. Setiap ketemu orang senyum, yang ini jangan dibeli kurang bagus, yang ini bagus.
Ya, jujur. Kemudian nggak rakus, ya nggak rakus. Berpikir pada omset dan keterlanjutan bisnis. Nah kalau sekarang, yang penting laku. Wah ngapus ide gak apa-apa beb gitu ya. Ya nyerempet-nyerempet haram titik kan gak apa-apa. Habis itu kan bantu majelis haramnya hilang, ngawur kamu. Ini setannya bekerja dengan baik gitu. Setannya bekerja dengan baik. Ilmunya jujur, orangnya menyenangkan. Sehingga ketika ketemu tuh orang gak mikir lagi. Lah wong ketemu beliau saya udah seneng kok. Masalah barangnya itu lebih mahal dari yang lain pun saya akan beli, apalagi ini lebih murah. Ngapunten J Mas, ini kalau yang baca contoh mas-mas insya Allah masuk. Pernah makan di warung? Pernah. Nah, terus yang juali menyenangkan. Ya kadang-kadang rasanya itu dibandingkan warung lain, rasanya kalah. Warung ini rasanya standar, warung lain rasanya lebih enak. Tapi warung ini yang jualan menyenangkan. Kamu kalau ke sana karena masakannya atau karena yang jualan? Betul ya? Sehingga apa? Kamu butuh teman untuk bicara, untuk ngobrol sambil nyemil, sambil makan. Sehingga bayar lebih walaupun rasanya standar, kamu bayar lebih mau. Kenapa? Orangnya menyenangkan. Nah itu ilmu dagang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, jujur, menyenangkan, friendly, asyik gitu ya. Sehingga orang itu yang ditunggu-tunggu kapan beliau datang. Kapan beliau datang? Beliau datang, mana barangmu dibeli. Terjadi hubungan yang saling menyenangkan. Ini kalau ilmu dagang ini kita pakai kira-kira sukses atau enggak sukses? Sukses. Enggak usah pakai strategi marketing yang kalimat ini, kalimat itu. Cukup ngomong sing apik. Jujur, menyenangkan. Nah itulah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bisa ditiru langsung, tidak usah nunggu besok. Tidak pakai pelajaran yang sulit. Semuanya mudah. Din sahal, agama itu mudah. Alhamdulillah. Ini ilmu yang saya dapatkan beberapa hari ini itu. Jadi selama ini mungkin setan begitu ahli membohongi saya. Mengatakan jadi wali itu susah, jadi wali itu berat, niru nabi itu angel, itu setan. Niru nabi itu hal yang paling mudah. Niru orang lain tuh angel tuh. Bapak gimana syarat suksesnya? Wah tokonya harus begini, angel loh ya. Kakek modal. Gimana cara sukses menurut Nabi Muhammad SAW? Ya kamu kalau kerja, itu kamu jujur, niatkan untuk menyenangkan orang tua, sholatnya 5 waktu yang rajin dan berjamaah. Saya tadi kedatangan tamu, orang-orang Yamaha. Terus cerita, Beb, itu ada satu di sono ya, saya nggak usah sebutkan ya. Nah, nanti kan saya ikut mempromosikan, aku orang dibayar kok ya. Enggak enak saja ya, enggak enak. Karena saya belum minta izin untuk nyebutkan lokasinya ya. Itu dealer yang satu itu sistemnya di dunia mungkin cuma dia yang punya. Saya keliling belum pernah ketemu. Padahal ini kepala direktur salesnya itu. Gimana Pak? Dia semua karyawannya dikasih buku absen. Dan itu wajib diisi. Buku absennya adalah absen sholat 5 waktu. Tapi harus jujur. Duhur mau sholat apa enggak? Sholat, jamaah, catat gitu. Subuh, telat, nulis telat ya. Harus jujur. Nah itu anehnya dealer ini, dealer yang paling laris. Gak pakai strategi marketing macam-macam, cuman karyawannya disuruh sholat 5 waktu dan di absen betul. Nah kalau nanti penjualan itu dari kelompok ini kok menurun, dicek tuh buku absennya. Oh iya nih kamu subuhnya berapa kali nih telat nih, makanya nih penjualan menurun. Nah coba awakmu ceken. Nah, mulai toh ya, seminggu bolong jamaah berapa kali? Oke, saya bolong terus beb gitu ya.
Karena janji Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Dan sabarlah, kami enggak pernah minta rezeki dari kamu. Artinya kami enggak minta kamu ngasih rezeki keluargamu orang lain. Enggak, kami yang kasih rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau dicek ternyata sholatnya bagus, tapi kok penjualan menurun, cek berikutnya. Hubunganmu sama orang tuamu seminggu ini bagaimana sebulan ini? Kalau hubungannya kurang mesra sama orang tuanya atau kurang akrab atau kurang baik, ya itu sebabnya perbaiki. Cuman itu sholat sama birrul walidain. 2 jurus ini dipakai, suksesnya itu luar biasa. Dan di showroomnya tuh biasanya kalau di tempatnya Yamaha kan Yamaha yang terdepan, bla bla. Kalau dia enggak, jangan lupa sholat. Ya jangan lupa sholat. Dan berhasilnya luar biasa. Pernah kita buat jadwal gitu? Belum? Subuh, telat 30 menit dari waktu terbitnya matahari. Wih ora telat iki. Mungkin jenah bablas ini ya. Terlambat. Dalam seminggu ternyata subuh bablas, sehingga kepolen gitu ya. Tekan zuhur gak sholat. Ya coba kita perbaiki itu. Ya perbaiki, sholatnya diperbaiki. Terus sama orang tua, oh ya seminggu gak mesem mbek mbok, kan kurang ajar nih. Seminggu kok kurang senyum sama orang tua. Wah saya kok gak belikan sesuatu yang nyenangkan orang tua. Cek itu, perbaiki semua. Nanti yang namanya dunia itu gampang gitu loh. Dunia itu gampangnya luar biasa. Ada aja caranya Allah ngasih itu. Mudah. Karena kita nyontoh Nabi Muhammad SAW. Enak tuh? Pilih mana? Teori-teori yang ruwet-ruwet atau yang gampang ini? Sholat gampang atau susah? Gampang. Mungkin tinggal cium tangan orang tua, ngambungnya dahinya orang tua, nyenengkan orang tua, kan mudah toh ya. Orang tua tuh dibohongi aja seneng kok. Masya Allah Bu Ayu nih, Masya Allah. Padahal kamu bohong, betul kan ya? Orang tuamu udah gak cantik lah, lagi mungkin sudah tua, luar biasa. Masya Allah kok tambah nembu, Masya Allah, ngapusi. Tapi orang tuanya tahu dibohongi, seneng iso ya wamu. Seneng orang tuanya. Itu merubah algoritma langit bekerja saudara-saudara. Berubah itu nanti. Ya hidup kita akan berubah karena mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dah kali ini itu dulu.